silakan minum. Iya, terima kasih banyak Pak. Sebelumnya dari mana ini? Tadi saya dari rumah Pak. Dari rumah. Iya. Sengaja mau ke sini. Bener Pak. Gimana kabarnya, baik? Ya dibilang baik enggak, dibilang enggak, ya gitu dah Pak. Makanya saya datang ke sini. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, saya Rahmat Agung. Di sini saya sebagai konselor. Sebelumnya boleh silakan kakaknya untuk memperkenalkan diri kakak. Iya. Perkenalkan, nama saya Rohman Cece Samsudin. Nah, Rohman Cece Samsudin. Iya. Baik. Tinggal di mana, Mas Rohman Cece ini? Saat ini saya berdomisili di Jakarta Selatan Pak. Biasa dipanggil apa ini biar kita lebih akrab lagi? Biasanya sih teman-teman banyak yang manggil Cece. Oh, Cece, baik, Iya. Kak Cece. Iya. Jadi kan apa tuh, kalau pepatah bilangnya kan tak kenal maka tak sayang. Tadi kesini naik apa? Tadi Sendiri? kebetulan iya sendiri. Kebetulan saya bawa motor sendiri Pak. Ah iya, baik. Pakai motor ini Ninja RR. Baik, siap. Alhamdulillah Pak. Nah, sebelumnya apakah sudah pernah melakukan sesi konseling? Ini baru pengalaman pertama saya sih Pak. Untuk datang ke sini juga harus mempersiapkan diri benar-benar Pak. Jadi ini ya bisa dibilang ini sesi pertama saya untuk konseling. Oh, sesi pertama Iya, belum pernah mengalami yang belum pernah konseling. Sebenarnya saya akan jelaskan bahwasanya konseling itu adalah pemberian bantuan dari seorang konselor kepada klien, yang mana pada sesi konseling ini juga ada asas-asas yang kita pakai, yang mana asas-asas itu adalah untuk melindungi klien dari yang ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan asas kemandirian, dan masih banyak asas yang lain yang tentunya hal inilah yang bisa nantinya kita pakai agar kita saling, masnya terbuka, saya juga menjaga rahasia atas keterbukaan dari mungkin ada permasalahan. Baik. Sebelum jauh masuk, kita akan membuat kontrak di mana setiap kali satu sesi konseling ini berjalan selama 45 menit. Dan kemudian akan dijadwalkan di hari berikutnya sampai kurang lebih 9 pertemuan ya. Semoga tidak mencapai 9 pertemuan nantinya saudara Cece sudah merasa tenang dan kembali seperti sedia kala. Baik. Kalau boleh tahu, apa ya saat ini saudara rasakan? Jadi gini Pak, saya tuh kalau lagi di kelas terus disuruh maju sama guru itu kadang saya nggak pede gitu. Kadang apa ya, bisa dibilang kayak tremor gitu Pak. Terus kadang dari situ tuh banyak teman-teman saya yang selalu mengetawain saya gitu Pak. Tapi itu sudah pernah terjadi? Iya Pak, makanya itu jadi satu hal yang saya takutkan sampai saat ini. Jadi ketika ini tuh selalu ada hal yang saya takutkan gitu ketika saya mau presentasi atau berbicara di depan orang banyak gitu Pak. Sudah berapa kali saudara mengalami hal ini? Sebenarnya sih kalau waktu itu cuman 2-3 kali gitu, dan hal itu terulang terus Pak. Makanya saat ini saya tuh selalu menghindari gitu, ketika ada kegiatan presentasi kelas saya kadang suka gak masuk Pak, karena saya ya itu
takut gitu, takut ditertawakan oleh teman, takut diejek, takut hanya jadi bahan lelucon gitu Pak. Iya baik, kemudian saudara Cece merasa takut ya, cemas, khawatir nanti ketika presentasi dan sebagainya macamnya itu cuma jadi lelucon gitu ya. Iya betul Pak. Selain itu ada lagi tidak misalnya ketakutan ataupun selain ketakutan pas mau presentasi, tapi kalau saudara Cece sendiri ketika bergaul komunikasinya gimana? Apakah lancar? Ya, ya gitu dah Pak. Kalau sama teman-teman mungkin kalau teman-teman itu ya karena emang udah terbiasa ketemu saya yang seperti ini gitu. Kadang berbicaranya ya ngawur gitu, nggak terstruktur. Ya mereka fine-fine aja gitu menerima saya apa adanya gitu. Tapi ketika di depan umum itu beda lagi Pak gitu. Iya. Tidak hanya rasa takut, cemas, ya kadang dari situ tuh langsung efek ke apa sih, ke mah saya gitu kan, kebetulan saya juga punya mah gitu. Dari itu makanya ya menurut saya itu ya lebih baik saya menghindari lah daripada saya kenapa-napa gitu. Baik. Begini, sebelumnya saya ingin menjelaskan demam panggung atau yang dialami oleh saudara Cece ini adalah hal yang biasa. Mengapa saya sebut biasa? Karena hampir semua orang mungkin mengalami hal tersebut. Mereka yang mungkin berkesempatan untuk bersekolah dan lain-lain, ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk entah itu presentasi maju ke depan atau apa itu, pasti juga banyak yang mengalami apa yang mungkin diambil oleh saudara Cece, yang kemudian hal ini oleh saudara Cece ditanggapi sebagai ketakutan yang berlebih. Menurut saya, mohon maaf, kenapa saya katakan ketakutan yang berlebih? Karena ketika kita mengalami hal tersebut, mungkin karena saking takutnya kita, hal itu mempengaruhi seolah-olah ketika kita pada posisi itu dunia seperti sudah mau berakhir aja. Ya, padahal tidak seperti itu saudara. Mengapa tidak seperti itu? Itu menurut saya itu salah satu memang bagian kecil yang harus kita lewati. Mungkin ketika kita maju, mungkin kita sudah persiapan segala macamnya, tapi ke depan tetap diketawain. Itu yang sampai saat ini menjadi trauma kah? Iya, bisa dibilang gitu sih Pak. Soalnya itu menjadi salah satu alasan. Jadi ketika itu ya terus-terusan hal yang negatif yang ada di pikiran saya itu. Apalagi ketika ada jadwal presentasi itu. Ketika ada jadwal presentasi atau hal-hal yang mengharuskan saudara untuk maju ke depan, apa yang ada di pikiran saudara? Ya itu tadi Pak, rasa takut, cemas. Mengapa tidak mau masuk, nggak mau ketemu banyak orang gitu, betul? Iya betul Pak. Nah, mulai saat ini saya menyarankan saudara Cece untuk tidak takut lagi. Bagaimana caranya? Nah, salah satunya adalah dengan mindfulness. Sebelum kita maju ke depan atau sebelum kita kan sudah persiapan nih materinya mungkin dan kita sampaikan di depan. Ketika saudara Cece mengalami tremor atau panik yang berlebih, saudara Cece bisa melakukan yaitu tarik nafas dan dibuang untuk relaksasi. Boleh kita praktekkan. Mungkin bayangkan saudara Cece sekarang akan maju ke depan. Sudah dibayangkan? Sudah. Saudara Cece ditertawakan oleh teman. Tapi dalam kondisi itu saudara Cece tetap berusaha tenang dengan cara untuk tarik nafas
buang dari mulut. Coba untuk pelan-pelan lagi, tarik nafas dari hidung, tarik pelan-pelan, buang dari mulut pelan-pelan. Satu kali lagi, tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Nah, dengan cara menarik nafas atau mindfulness ini, biasanya kita akan lebih tenang dan lebih siap untuk apa ya, menerima entah itu ejekan apa, kita akan lebih tenang. Kita juga harus meyakinkan diri kita bahwasanya kita bisa, kita mampu. Belum tentu kok yang menertawakan saudara itu juga mampu, gitu, mampu untuk berbicara depan saudara. Bagaimana saudara setelah tadi melakukan mindfulness, tarik nafas, dibuang, itu apakah membuat Anda lebih rileks dan lebih tenang? Iya sih Pak, benar. Setelah melakukan mindfulness tersebut, pemikiran saya, perasaan saya, rasa takut saya itu jadi berkurang gitu Pak. Jadi saya lebih merasa siap aja gitu Pak. Nah, selain itu juga ketika saudara untuk takut nih ketika nanti akan berbicara di khalayak ramai, caranya bagaimana? Saudara Cece berlatih dulu dari kelompok yang paling kecil, teman dekat. Coba berani ngomong dengan teman dekat, entah itu menjelaskan tentang cerita film yang ditonton di rumah atau berita yang sedang viral. Nah, mulai dari situ. Nah, kemudian ketika sudah berani dengan teman dekat, naik level kemana? Di depan kelas. Depan kelas kan teman-teman semua. Ketika sudah depan kelas, pasti ya semuanya perlu tahapan yang harus kita lewati. Saudara Cece juga menurut saya sudah mampu untuk hal itu. Saudara Cece ini saya lihat juga cukup pintar. Tinggal diasah aja pelan-pelan. Semuanya membutuhkan proses. Ada proses yang harus dilalui. Yang kemudian diejek itu menjadi salah satu proses yang harus saudara Cece lalui, yang kemudian membuat saudara Cece trauma. Tapi ternyata ada hal-hal yang bisa untuk mengurangi rasa kecemasan. Itu hanya cemas saja, jangan berpikir berlebihan. Kalau ketika saudara Cece mau maju, coba dulu mindfulness dulu, tarik nafas, dibuang dari mulut, tarik nafas lewat hidung, dibuang dari mulut 3 kali atau berapa kali, sampai mungkin saudara Cece merasa bahwasannya kecemasan yang saudara Cece rasakan itu mulai mereda. Nah, apakah cukup jelas penjelasan dari saya? Cukup jelas Pak. Baik. Apakah akan ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada sih Pak. Cuman setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak ini, tentunya membuka pemikiran saya menjadi lebih luas lagi dan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadi kedepannya mungkin saya akan coba mempraktekkan apa yang telah Bapak sampaikan. Seperti tadi, sebelum melakukan presentasi kita bisa melakukan terapi mindfulness atau latihan pernapasan ya Pak. Tarik nafas, betul. Dan mempersiapkan atau latihan di forum kecil dulu seperti di dalam lingkungan teman, dan menceritakan hal-hal yang mungkin keseharian saya atau kegiatan yang telah saya alami. Nah ya, kita sudah 40 menit dalam sesi konseling kali ini. Kemudian kita akan lanjut dalam sesi konseling berikutnya pada tanggal mungkin nanti tanggal berapa ya, 27 di tempat yang sama, di jam yang sama. Nanti coba saya lihat bagaimana perkembangan saudara Cece setelah melakukan sesi konseling yang pertama. Oke, baik, mungkin cukup
untuk sesi konseling kali ini. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat dan semoga saudara Cece cepat untuk tidak lagi merasakan trauma ketika berbicara depan banyak orang. Baik Pak, kalau gitu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas nasihat ilmu yang telah Bapak berikan kepada saya, dan insya Allah kedepannya saya akan mempraktekkan hal itu. Baik Pak, untuk itu saya langsung pamit pulang ya Pak. Baik. Soalnya di rumah Mama udah masak jengkol. Baik. Jadi lapar aku. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk mampir ke sini dan terima kasih saudara Cece, hati-hati.